ada lagi yang baru di Gresik ya, pelarangan. Nah, saya sempat melihat dari berita, saudara, tapi saya belum mengetahui bagaimana kronologinya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara seiman sekalian di manapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan, dalam tuntunan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai saudara, apapun yang saudara kerjakan dibuat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, saya melihat di kolom komentar di beberapa media sosial saya, ya, ada beberapa yang sangat viral, ya, khususnya yang membahas bagaimana orang-orang tertentu menghalangi, ya, untuk beribadah, menghalangi orang-orang yang percaya, saudara. Nah, ada yang berkomentar di kolom komentar saya bahwa ada lagi yang baru di Gresik ya, pelarangan. Nah, saya sempat melihat dari berita, saudara, tapi saya belum mengetahui bagaimana kronologinya. Ya, memang seperti inilah kondisi bangsa kita, saudara. Ya, saya berpikir kok terus-menerus terjadi seperti itu, ya. Seperti ada sebuah kekuatan, ya. Di sini muncul, di sini muncul, di sana muncul, di sana muncul, ya, seperti bola-bola api, saudara. Dan mungkin ada, kalau menurut saya harus ada strategi, langkah untuk bisa bagaimana supaya bola itu tidak muncul. Jadi bagaimana untuk menghambatnya. Nah, ini yang menjadi menurut saya PR bagi pemerintah kita dan khususnya kepada pemimpin yang terpilih, ya Pak Prabowo, ya, bersama Pak Gibran, bagaimana bisa menyatukan, ya, seluruh umat beragama, bukan berarti bahwa menyatukan visi, menyatukan iman, tetapi dari berbagai sudut pandang keimanan bisa rukun. Itu yang saya maksudkan, saudara. Ya. Nah, memang kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, saya pun pribadi kadang-kadang sedikit terbawa perasaan ketika melihat kondisi itu. Saya merasakan bagaimana saudara-saudara kita mengalami tekanan. Dalam beribadah pun harus diusik. Tetapi saudara, kekuatan kita hanyalah doa, dan kekuatan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Sebelum saya berdoa untuk kondisi-kondisi, saudara, saya mengajak saudara untuk berdoa. Ya. Di video kali ini saya mengajak saudara untuk sama-sama kita berdoa. Ya. Kalau di kebangsaan, mengheningkan cipta. Ya. Nah, saudara, kita berdoa sebentar, ya. Tapi saya akan bacakan ayat firman Tuhan bagi saudara sekalian untuk menguatkan iman kita. Di dalam Lukas pasal yang 10 ayat yang ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya. Jadi Yesus memberikan mandat bagi murid-muridnya, bagi saudara dan saya, ya, untuk memberitakan Injil. Ingat, saudara, memberitakan, bukan memaksa. Ya. Kalau saya pribadi ketika ada yang menyeronkan, maka saya luruskan. Ya, jadi saya semata-mata itu hanya menanggapi saja, meluruskan saja. Karena kalau kita tahu kebenaran, ya, lalu kita tidak menyampaikan, itu saya pribadi merasa tertuduh, saudara. Ya, nanti kita dituntut pada saat Tuhan Yesus datang. Jadi Alkitab berkata, Yesus berkata bahwa aku mengutus kamu seperti anak domba masuk di dalam tengah-tengah apa, saudara? Seri AA, gitu, saudara, ya. Jadi bayangkan anak domba yang masuk ke tengah-tengah seri AA, gitu, ya. Jadi saudara bisa bayangkan, seri AA itu bisa mengamati kemana anak domba ini dan siap untuk
ya. Tetapi kita percaya bahwa ada jaminan Tuhan, sekalipun kita diumpamakan anak domba di tengah-tengah seri AA. Ya. Bayangkan saudara, ya, kekuatan kita seberapa. Tetapi kekuatan kita adalah datangnya daripada Tuhan. Ada kekuatan supranatural yang menyertai saudara. Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan membela saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini. Alkitab berkata bahwa kita bukan dari dunia, tapi Tuhan menaruh kita untuk apa? Menjadi saksi. Ya. Jadi saudaraku, ya itulah yang harus kita hadapi. Maka saya sering bersuara kepada penguasa, ya, minimal mungkin sedikit bisa ya menurunkan angka itu. Maksudnya saya bola-bola api sedikit bisa direda saudara ya. Tetapi kalau toh nggak bisa, ya kekuatan kita hanya dengan doa. Karena kita ini diumpamakan oleh Tuhan sendiri adalah anak domba masuk di tengah seri AA. Bagaimana posisi kita? Di mata seri AA pasti kita lemah. Itu kata Alkitab saudara ya. Saya mengajak saudara untuk kita berdoa sama-sama untuk kondisi bangsa kita. Saudara, mari ambil waktu. Jangan cuma lihat-lihat saya, tetapi mari kita sepakat meminta kepada penguasa surga dan bumi. Itulah Tuhan Yesus. Dia pasti bertindak. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersama umat-umat-Mu yang berkumpul lewat media sosial online saat ini Tuhan, kami datang kepadamu sehati berdoa buat bangsa kami. Tuhan Yesus, Engkau lihat kondisi kami di bangsa ini. Anak-anak-Mu Tuhan mengalami banyak tantangan pada saat kami ingin beribadah kepada Engkau. Kami minta biarlah kuasa Tuhan lewat Roh-Mu bertindak Tuhan. Kami minta kekuatan Tuhan, bahkan kami minta perlindungan Tuhan. Lindungi kami Tuhan seperti doa Tuhan Yesus sendiri untuk murid-muridnya dan juga bagi kami. Lindungi kami dari yang jahat. Pelihara kami dari yang jahat. Kami percaya firman-Mu. Engkau adalah Elohim yang Immanuel bagi hidup kami dan bagi umat-umat-Mu. Siapapun di seluruh bangsa ini, umat-umat-Mu Tuhan yang mengalami tekanan atau penganiayaan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan kuatkan. Kami berdoa untuk mereka yang melakukannya Tuhan. Kami mengampuni, kami mengasihi mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami hanya berdoa, Tuhan Yesus bertindaklah atas bangsa kami, atas umat-umat-Mu Tuhan. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Silahkan share video ini kalau saudara diberkati, sehingga semakin banyak saudara-saudara kita yang berdoa, bersepakat. Saya percaya bahwa video ini akan terus bergulir di media sosial, sehingga semakin banyak orang bersatu berdoa untuk bangsa kita, Indonesia tercinta. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.